Dan kan sangat mudah untuk produser atau musisi gitu ya, ketika lu mencapai di posisi itu, untuk lu melebarkan popularitas lu, Mas, gitu. Wih. Lu kepikiran gak sih saat itu untuk, oh gue kayaknya mau solo juga nih saat itu gitu ya. Solo, dan gue memanfaatkan staging gue di saat itu gitu. Dimana memang lu udah punya akses event mungkin, lu udah punya akses media, lu punya akses macam-macam di circle-nya, di universe-nya RCM. Wow, tapi aku nggak pernah kepikiran untuk memanfaatkan itu seperti memanfaatkan gitu ya. Tapi kan aku tentunya belajar produksian, belajar manajerial. Meski belum ada yang kepegang dan belum kebentuk, misalnya apa kayak Antares Production atau apa gitu, tapi belum gitu. Tapi untuk kepikiran bikin karya yang solo ada lagi, Fik. Ada. Dan lu sedang melakukan itu kan sampai sekarang, untuk solo lu itu lagi mempersiapkan kan? Iya, iya, di benakku sih kemarin sempat ada pertanyaan, masih nggak apa-apa nggak ya, masih layak nggak sih gitu. Oh, sempat timbul kayak gitu tuh. Iya. Kenapa, Mas? Umur. Satu umur sih gitu. Cuman aku melihat kayak Javelin, tapi dulu Javelin memulainya dari udah ada ELO ya, Javelin Electric Light Orchestra. Itu sampai tua juga rilis sesuatu. Tetap terus produktif. Iya. Cuman aku debut pun belum ada gitu kan. Gitu kan. Cuman kepikiran untuk bikin. Dan ini yang membuat lu akhirnya mematangkan selalu konsep debut lu. Ya. Sampai boleh diceritain nggak? Atau masih off the record dulu? Boleh sih. Siapa tahu ini menjadi tanda bukti kalau lu nggak boleh ingkar dengan nanti tayangan ini sebagai bahan bakar lu mungkin. Iya. Intinya aku memang sedang mempersiapkan satu konsep solo yang bener-bener solo. Solo yang bener-bener solo. Dan kita sedang ada di kota apa? Solo. Yang karena kemarin mungkin orang atau teman-teman taunya aku punya band namanya Fox. Ya. Aku bekerja di RCM, aku terlibat dalam proyek Mahadewa, aku menjadi additional ini, additional itu, menjadi produser Bilal, David, gitu-gitu. Itu selalu terlibat dengan orang lain gitu. Aku punya idealisme solo ini, bener-bener solo. Kemarin makanya aku di beberapa Instagramku aku lagi take drum. Aku main sendiri, Vic. Bukannya aku nggak butuh drummer ya, ini mohon maaf. Makin gak main dah. Tapi budgetnya belum ada. Gila ya. Ngomongin budget lah dia. Gak mungkin banget. Berarti mempersiapkan sesuatu yang lebih besar dong kalau gitu. Jadi aku pengen, aku kayak ngelihat Dave Grohl di track di album pertama. Dia sendiri semua. Lenny Kravitz di album pertama. Emang kayak album pertama ini ya, bayi lu kan, mau lu curahin sama kontribusi lu gitu ya, Mas. Sekalian aja dijadiin konsep solo. Bahkan aku kayak pernah punya impian dari 0 sampai mixing tuh aku semua. Mastering mungkin aku masih belum berani gitu. Secara kayak mesti ada kontribusi orang luar, kuping luar. Iya, kemampuan gitu-gitu. Tapi kalau mau ngawur aja sih ya nggak apa-apa, bisa. Tapi mungkin pengen yang pakai yang di luar misalnya, atau pakai mungkin Mas Indra Q, ya kan, Mas Indra Q dan mastering gitu kan, atau Mas Ryan gitu-gitu. Itu tanggamu Mas Ryan ya kan. Itu kan, nah itu kemarin di zaman pandemi itu aku jadi teringat sama Bani, sama Mas Adrian. Itu kami sempat membuat project gitu ya. Iya. Apa sih kumis? Bukan ya? Bukan dong. Kalau kumis-kumis adalah rubrikku di YouTube ya kan. Tapi kalau yang sama Bani sama Adrian ini yang udah dapat brand sponsor Answer Project. Itu dari awal. Project, ya? Dari awal dan itu udah brand. Langsung ada brand ya. Yoi. Gokil. Dan nggak ke-upload di YouTube kami masing-masing. Di YouTube-nya si brand. Iya. Ya karena didanain sama dia. Yoi. Dan itu pilot project-nya Instagram sekali doang. Itu terima kasih kepada Mas Arlan Jo. Itu setelah itu akhirnya kayak banyak produksiannya Bani, solo. Itu kenapa aku tadi inget, karena itu
yang produksi ada Mas Ryan di situ. Kemudian Adrian, lalu kami bertiga ini terlibat di produksiannya Mbak Titi DJ. Ya, ya. Kayak gitu. Ya, ya. Lumayan banyak project. Dan ngomongin tadi soal lu bikin project sama Bani gitu ya. Gue jadi keinget, maksudnya Bani itu juga salah satu orang hebat yang menurut gua di musik strugglingnya kuat banget ya. Banget. Kuat banget, dan sekarang kelihatan pencapaiannya dia tuh ada gitu ya. Banget. Ibaratnya kalau orang dapat gusuran, kalau di Jakarta gitu, gusuran tiba-tiba udah Gusuran Sawangan. Gusuran kena tol Sawangan, tiba-tiba rumahnya di Pondok Indah gitu ya. Itu gila loh. Maksudku saat itu kan saat pandemi itu terjadi gitu ya. Pandemi terjadi. Di mana para additional player tuh nyayonnya ya kalau ada manggung reguleran, manggung event, terus Atau manggung online. atau online Itu ya pun kan. dikit apa kesempatannya manggung online gitu kan. Gitu. Dan saat itu lu strugglingnya gimana sih Mas? Kalau di RCM aman-aman aja ya saat itu? Pandemi sebenarnya di RCM juga Terdampak libur, juga. terdampak sekali gitu. Waktu itu Skoci Penyelamatku bersama teman-teman yang Answer Project ini. iya, yang akhirnya menjadi Answer Project ini. Sebenarnya masih banyak rekan-rekan yang lain, salah satunya Romi Soulful. Oke. Kemudian ada Morris dari Alexa. Terus Adrian sih. Terus siapa lagi ya? Beberapa ini kayak ngegeng gitu. Waktu itu Skoci Penyelamat kami adalah Bigo. Bigo Live. Bigo Live, aplikasi itu. Iya. Jadi kami membangun panggung sendiri di situ. Selain ada Instagram juga yang sebenarnya udah jalan lama. Kami di sana gitu kan. Nah, ini akhirnya kami kayak lompat ke situ. Yang mana ketika pandemi itu ternyata ada income-nya gitu. Ya. Waktu itu ya. Tapi tidak lama, waktu itu cuma 3 bulan mungkin, 3 bulan pertama pandemi. Terus habis itu, jadi adanya sosmed ini musisi-musisi yang harusnya kemarin ada di rumah nih. Itu kayak di Jawil bikin panggung sendiri. Panggung itu sekarang, ya memang sampai sekarang akhirnya panggung bisa diciptakan di dalam sosial media. Iya, iya. Gitu. Dan mana orang-orang atau musisi yang interest tuh ke additional player dan musisi cover-cover sulit untuk bikin karya sendiri kan? Iya. Iya kan? Karena merasa udah nyaman begini gitu. Iya. Sayangnya sih begitu ya. Tapi yang tadi kita obrolin di off cam tadi, yang aku bilang sudah agak kadaluarsa, tapi ternyata menurutmu tidak. Iya. Itu aku tadinya bukan bercita-cita, tapi kayak mungkin ujungnya ini nanti orang akan punya budaya untuk ngarang lagu baru. Gitu. Aku berharapnya sih padahal seperti itu gitu. Tidak tenggelam dalam kenikmatan mengcover, tapi punya passion untuk ngarang lagu. Bikin sendiri. Iya. Dari situ juga Answer Project sebenarnya aku dan Adrian punya ide itu. Ngelamun maghrib Pak. Gitu. Mau ngapain ya nih? Ngamen aja Mas di Instagram. Terus bawain lagi orang. Masuk main lagu orang rek gitu kan. Dengan habis itu Adrian tiba-tiba, gimana kalau ngarang lagu di depan orang banyak? Gimana tuh maksudnya?